Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia Prabawati dengan NIM 2262201058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu rangkaian proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan jasa, mulai dari transaksi terjadi sampai menghasilkan laporan keuangan. Dalam kegiatan perusahaan, setiap transaksi yang terjadi tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Semua transaksi harus melalui beberapa tahapan agar informasi yang dihasilkan benar, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, siklus akuntansi memiliki peran penting karena menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mencatat, mengelompokkan, menyesuaikan, menyusun laporan, hingga menyiapkan pencatatan untuk periode berikutnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa berurutan, mulai dari analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, hingga neraca saldo setelah pembalik. Pada slide ini dapat dilihat urutan lengkap dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus dimulai dari adanya transaksi tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui akun apa saja yang mengalami perubahan dan bagaimana pencatatannya. Setelah dianalisis, transaksi dicatat ke dalam jurnal umum sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya, jurnal umum dipindahkan atau diposting ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Dari saldo setiap akun dalam buku besar, perusahaan dapat membuat neraca saldo untuk melihat keseimbangan antara debit dan kredit. Namun, saldo pada neraca saldo belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya, sehingga dibuat jurnal penyesuaian. Setelah itu, dilanjutkan dengan neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutup, jurnal pembalik, dan terakhir, neraca saldo setelah pembalik. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah analisis transaksi. Analisis transaksi dilakukan sebelum perusahaan melakukan pencatatan. Pada tahap ini, perusahaan melihat setiap bukti transaksi yang terjadi selama periode berjalan, seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan kas, nota, faktur, maupun dokumen transaksi lainnya. Tujuan utama dari analisis transaksi adalah menentukan akun apa saja yang mengalami perubahan. Selain itu, analisis transaksi juga dilakukan untuk menentukan apakah akun tersebut akan dicatat pada sisi debit atau kredit. Tahapan ini sangat penting karena jurnal yang dibuat nantinya bergantung pada hasil analisis transaksi. Apabila analisis transaksi salah, maka pencatatan berikutnya juga dapat mengalami kesalahan. Contoh analisis transaksi. Sebagai contoh, pemilik perusahaan menyetorkan uang sebesar 20 juta sebagai modal awal. Dari transaksi tersebut, terdapat dua akun yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah akun kas. Karena perusahaan menerima uang, maka kas perusahaan bertambah. Dalam aturan debit kredit, ketika aset bertambah, maka dicatat pada sisi debit. Kemudian, akun kedua adalah modal. Karena pemilik menambahkan investasi ke perusahaan, maka modal perusahaan meningkat. Lalu, kenaikan modal dicatat pada sisi kredit. Maka, hasil analisis transaksi tersebut adalah kas berada pada debit sebesar 20 juta dan modal berada pada kredit sebesar 20 juta. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan jurnal umum. Tahap berikutnya setelah analisis transaksi adalah membuat jurnal umum. Jurnal umum merupakan tahap pencatatan pertama dalam siklus akuntansi. Pada jurnal umum, seluruh transaksi perusahaan dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Informasi yang terdapat dalam jurnal umum yaitu tanggal transaksi, nama akun yang digunakan, serta jumlah debit dan kredit. Dalam pencatatan jurnal umum, berlaku sistem pencatatan berpasangan atau double entry system.
Artinya, setiap transaksi minimal mempengaruhi dua akun, dan jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Jurnal umum menjadi dasar sebelum transaksi dipindahkan ke buku besar. Pada slide ini, terdapat contoh pencatatan jurnal umum. Misalnya, pemilik menyetor modal sebesar 20 juta. Berdasarkan analisis sebelumnya, kas mengalami kenaikan sehingga dicatat di sisi debit. Sedangkan modal juga mengalami kenaikan sehingga dicatat di sisi kredit. Maka, jurnal yang dibuat adalah kas 20 juta pada sisi debit dan modal sebesar 20 juta pada posisi kredit. Jumlah debit dan kredit harus sama karena menunjukkan keseimbangan dalam pencatatan transaksi. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal umum, proses berikutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Dalam siklus akuntansi, jurnal umum memiliki beberapa fungsi. Pertama, adalah fungsi pencatatan, yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan. Kedua, adalah fungsi historis, karena transaksi dicatat berdasarkan tanggal kejadian, sehingga perusahaan dapat melihat urutan transaksi. Ketiga, adalah fungsi analisis, karena sebelum dicatat harus diketahui terlebih dahulu akun yang berubah, serta posisi debit dan kreditnya. Dengan adanya jurnal umum, proses pencatatan menjadi lebih teratur dan memudahkan tahap selanjutnya, yaitu pemindahan ke buku besar. Tahapan berikutnya adalah buku besar. Setelah seluruh transaksi dicatat dalam jurnal umum, transaksi tersebut akan dipindahkan ke akun masing-masing di dalam buku besar. Proses pemindahan ini disebut dengan posting. Jika dalam jurnal umum, semua transaksi masih bercampur berdasarkan tanggal, maka dalam buku besar transaksi sudah dikelompokkan berdasarkan jenis akun. Misalnya, seluruh transaksi kas dikumpulkan pada akun kas, transaksi piutang masuk akun piutang, dan transaksi pendapatan masuk akun pendapatan. Dengan adanya buku besar, perusahaan dapat mengetahui saldo akhir masing-masing akun. Selanjutnya adalah contoh buku besar. Pada slide ini merupakan contoh sederhana buku akun kas. Semisalnya, pada sisi debit terdapat tambahan kas dari setoran modal sebesar 20 juta. Kemudian pada sisi kredit terdapat pembayaran sewa sebesar 2 juta. Maka dari pencatatan tersebut dapat diketahui saldo akhir akun kas. Jadi, buku besar membantu perusahaan melihat berapa jumlah akhir setiap akun setelah seluruh transaksi terjadi selama periode berjalan. Selanjutnya ada tujuan buku besar. Tujuan buku besar adalah mengelompokkan transaksi dan mengetahui saldo akhir setiap akun. Buku besar juga membantu perusahaan dalam melakukan pengecekan apabila terdapat kesalahan pencatatan. Saldo akhir dari buku besar nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun tahap berikutnya, yaitu neraca saldo. Dengan demikian, hubungan antar tahapan dalam siklus akuntansi dapat terlihat, yaitu jurnal umum menjadi dasar buku besar, kemudian buku besar menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Selanjutnya, neraca saldo. Setelah seluruh transaksi perusahaan selesai dicatat dalam jurnal umum dan dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar, maka tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo dibuat dengan cara mengambil saldo akhir dari setiap akun yang terdapat di buku besar. Saldo akhir tersebut kemudian disusun ke dalam daftar yang terdiri dari nama akun, saldo debit, saldo kredit, dan tujuan utama penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi yang telah dilakukan sudah memenuhi prinsip keseimbangan antara debit dan kredit. Hal ini karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system, di mana setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun dengan jumlah debit dan kredit yang sama.
Apabila seluruh proses pencatatan dan posting dilakukan dengan benar, maka total saldo pada sisi debit akan sama dengan total saldo pada sisi kredit. Namun, neraca saldo yang seimbang belum tentu menjamin seluruh pencatatan yang sudah benar. Kesalahan akan tetap dapat terjadi, misalnya transaksi dimasukkan ke akun yang salah, tetapi jumlah debit dan kredit tetap sama. Oleh karena itu, setelah penyusunan neraca saldo, perusahaan perlu melakukan tahap berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Selanjutnya, format neraca saldo. Pada slide ini ditampilkan bentuk atau format sederhana dari neraca saldo. Dalam neraca saldo terdapat beberapa bagian utama, yaitu nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Saldo dari setiap akun berasal dari buku besar akan dipindahkan sesuai dengan saldo normal akun tersebut. Akun yang memiliki saldo normal debit seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan beban akan dimasukkan ke kolom debit. Sedangkan akun yang memiliki saldo normal kredit seperti utang, modal, dan pendapatan akan dimasukkan ke kolom kredit. Setelah semua saldo dimasukkan, langkah berikutnya adalah menjumlahkan seluruh sisi debit dan sisi kredit. Jika jumlah debit sama dengan kredit, maka neraca saldo dikatakan seimbang. Neraca saldo inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya, tahap adalah jurnal penyesuaian. Tahap berikutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi sebelum laporan keuangan dibuat. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah agar saldo setiap akun menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Hal ini diperlukan karena terdapat beberapa transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, ataupun transaksi yang sudah dicatat tetapi jumlahnya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, perusahaan membeli perlengkapan kantor. Pada awalnya, seluruh perlengkapan tersebut dicatat sebagai aset, tetapi selama kegiatan operasional berlangsung, sebagian perlengkapan sudah digunakan, sehingga nilainya berkurang. Pengurangan tersebut harus dicatat melalui jurnal penyesuaian agar saldo perlengkapan dan beban perlengkapan menunjukkan nilai yang benar. Jadi, jurnal penyesuaian berfungsi untuk memastikan laporan keuangan yang disusun memberikan informasi yang akurat. Akun yang disesuaikan. Akun yang memerlukan penyesuaian. Tidak semua akun dalam akuntansi membutuhkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian hanya dilakukan terhadap akun tertentu yang nilainya mengalami perubahan pada akhir periode. Beberapa akun yang biasanya memerlukan penyesuaian yaitu pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan harus disesuaikan karena sebagian telah digunakan selama kegiatan usaha. Kedua adalah penyusutan aset tetap. Aset seperti kendaraan dan peralatan mengalami penurunan manfaat sehingga harus dicatat sebagai beban penyusutan. Ketiga adalah beban dibayar di muka. Contohnya, perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun, tetapi sebagian manfaatnya digunakan pada periode berjalan. Keempat adalah pendapatan yang diterima di muka, yaitu ketika perusahaan menerima pembayaran tetapi jasa belum sepenuhnya diberikan. Selain itu, terdapat juga beban yang harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Semua akun tersebut harus disesuaikan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya.
Contoh jurnal penyesuaian. Pada slide ini dapat dilihat contoh pembuatan jurnal penyesuaian. Misalnya perusahaan memiliki saldo perlengkapan sebesar 5 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan pada akhir periode, ternyata perlengkapan yang masih tersedia hanya sebesar 2 juta. Artinya terdapat perlengkapan yang telah digunakan sebesar 3 juta. Karena perlengkapan tersebut sudah digunakan untuk kegiatan operasional, maka harus diakui sebagai beban perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban perlengkapan dicatat pada sisi debit sebesar 3 juta, kemudian perlengkapan dicatat pada sisi kredit sebesar 3 juta. Setelah jurnal ini dibuat, akun perlengkapan akan menunjukkan saldo sebenarnya, yaitu sebesar 2 juta. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah seluruh jurnal penyesuaian selesai dibuat, tahap berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar saldo akun setelah dilakukan perubahan atau koreksi melalui jurnal penyesuaian. Perbedaan utama antara neraca saldo sebelum dan setelah penyesuaian terletak pada nilai beberapa akun. Pada neraca saldo awal, beberapa akun mungkin belum menunjukkan nilai sebenarnya, sedangkan pada neraca saldo setelah penyesuaian, seluruh akun sudah diperbarui sesuai kondisi akhir periode. Saldo yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting karena menjadi penghubung antara proses pencatatan transaksi dengan penyajian laporan keuangan. Kertas kerja atau worksheet. Tahapan berikutnya adalah penyusunan kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Walaupun bukan merupakan laporan keuangan resmi, kertas kerja sangat membantu karena seluruh informasi akuntansi dapat disusun secara sistematis. Melalui kertas kerja, perusahaan dapat melihat proses mulai dari neraca saldo, penyesuaian, sampai laporan keuangan. Dengan adanya kertas kerja, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan risiko kesalahan dapat dikurangi. Kertas kerja juga membantu perusahaan memastikan bahwa seluruh saldo sudah berada pada kelompok akun yang benar sebelum laporan keuangan dibuat. Setelah pada tahap sebelumnya kita menyusun kertas kerja atau worksheet, sekarang kita akan membahas bagaimana alur kertas kerja tersebut digunakan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kertas kerja bukan merupakan laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada pihak luar. Kertas kerja hanyalah alat bantu yang digunakan oleh akuntan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara benar dan sistematis. Mengapa perusahaan memerlukan kertas kerja? Jawabannya adalah karena setelah neraca saldo disesuaikan dan selesai dibuat, masih terdapat banyak akun yang harus dipisahkan sesuai dengan kelompoknya. Apabila proses pemisahan dilakukan secara langsung tanpa bantuan kertas kerja, kemungkinan terjadinya kesalahan akan menjadi lebih besar. Pada alur yang ditampilkan di slide ini, proses dimulai dari neraca saldo. Neraca saldo berisi seluruh saldo akun yang berasal dari akun besar. Setelah itu, apabila terdapat akun yang memerlukan penyesuaian, maka dilakukan jurnal penyesuaian. Misalnya perlengkapan yang telah digunakan, penyusutan asen tetap, atau beban yang masih harus dibayar. Setelah jurnal penyesuaian selesai dibuat, saldo akun akan berubah hingga terbentuk
neraca saldo setelah penyesuaian. Inilah data yang digunakan dan dipindahkan ke dalam kertas kerja. Di dalam kertas kerja, akun-akun akan dipisahkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Kedua akun ini nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Sedangkan kelompok kedua adalah akun real atau akun permanen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kelompok akun ini nantinya digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi, dapat kita lihat bahwa kertas kerja berfungsi sebagai jembatan antara proses pencatatan transaksi dengan proses penyusunan laporan keuangan. Selain mempermudah penyesuaian laporan, kertas kerja juga membantu perusahaan melakukan pengecekan kembali terhadap kemungkinan adanya kesalahan pencatatan. Apabila terdapat selisih pada kolom laba rugi ataupun neraca, maka perusahaan dapat melakukan pemeriksaan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Karena alasan inilah, meskipun worksheet bukan laporan keuangan resmi, hampir semua perusahaan tetap menggunakannya sebagai alat bantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Setelah seluruh proses pada kertas kerja selesai digunakan, maka perusahaan memasuki tahap yang paling penting dalam siklus akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tujuan akhir dari seluruh proses akuntansi yang telah dilakukan sejak awal periode. Semua transaksi yang sebelumnya dicatat dalam jurnal umum diposting ke buku besar, disusun ke dalam neraca saldo, kemudian disesuaikan melalui jurnal penyesuaian. Pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh ketelitian pada setiap tahap sebelumnya. Jika terjadi kesalahan pada jurnal umum, maka kesalahan tersebut akan terbawa hingga laporan keuangan. Demikian juga apabila jurnal penyesuaian tidak dibuat dengan benar, maka laporan keuangan tidak akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dalam perusahaan jasa, laporan keuangan umumnya terdiri dari 3 laporan utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam satu periode. Yang kedua adalah laporan perubahan modal yang menunjukkan bagaimana modal pemilik berubah akibat adanya laba, rugi, investasi tambahan maupun prive. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Ketiga, laporan tersebut tidak dibuat secara acak, tetapi harus mengikuti urutan tertentu. Laporan laba rugi harus dibuat terlebih dahulu karena hasil laba bersih akan digunakan dalam laporan perubahan modal. Selanjutnya, modal akhir dari laporan perubahan modal akan digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa seluruh laporan keuangan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan, laporan keuangan juga memiliki banyak manfaat. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan. Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Sedangkan bagi investor, laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara benar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan laba rugi.
Laporan keuangan pertama yang disusun adalah laporan laba rugi. Mengapa laporan laba rugi dibuat terlebih dahulu? Karena tujuan utama setiap perusahaan adalah untuk mengetahui hasil kegiatan usahanya selama satu periode. Perusahaan tertentu ingin mengetahui apakah kegiatan operasional yang dilakukan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Laporan laba rugi menyajikan dua komponen utama, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan seluruh penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya. Pada perusahaan jasa, pendapatan biasanya berasal dari jasa yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, pendapatan jasa konsultasi, pendapatan jasa servis, atau pendapatan jasa transportasi. Sedangkan beban merupakan seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Contohnya adalah beban gaji karyawan, beban listrik, beban air, beban sewa, beban perlengkapan, dan beban penyusutan. Konsep penting yang perlu dipahami adalah matching principle atau prinsip mempertemukan pendapatan dengan beban. Artinya, seluruh beban yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dalam satu periode harus diakui pada periode yang sama. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan jasa memperoleh pendapatan sebesar 120 juta selama 1 tahun. Untuk memperoleh pendapatan tersebut, perusahaan mengeluarkan beban gaji sebesar 50 juta, beban listrik 8 juta, beban sewa 20 juta, dan beban penyusutan 7 juta. Jika seluruh beban dijumlahkan, totalnya menjadi 85 juta. Kemudian, laba bersih dihitung dengan cara mengurangi pendapatan sebesar 120 juta dengan total beban sebesar 85 juta sehingga diperoleh laba bersih sebesar 35 juta. Laba bersih inilah yang nantinya akan dipindahkan ke laporan perubahan modal. Jadi, laporan laba rugi bukan hanya menunjukkan angka keuntungan atau kerugian, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola pendapatan dan beban. Semakin baik perusahaan mengendalikan bebannya tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka semakin besar laba yang dapat diperoleh. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Setelah perusahaan selesai menyusun laporan laba rugi dan mengetahui hasil usahanya selama satu periode, maka tahap berikutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun laporan perubahan modal. Mengapa laporan ini harus dibuat setelah laporan laba rugi? Alasannya karena salah satu komponen utama dalam laporan perubahan modal adalah bersih atau rugi bersih adalah laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan. Jadi, tanpa mengetahui hasil laba rugi terlebih dahulu, kita tidak dapat menghitung perubahan modal secara tepat. Laporan perubahan modal bertujuan untuk menunjukkan bagaimana modal pemilik mengalami perubahan selama satu periode akuntansi. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan maupun penurunan. Secara umum, terdapat 3 faktor yang menyebabkan modal berubah. Faktor pertama adalah laba atau rugi. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka modal pemilik akan bertambah karena laba tersebut menjadi hak pemilik perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Faktor kedua adalah investasi tambahan dari pemilik. Misalnya, pemilik menambahkan uang tunai atau aset lain ke dalam perusahaan. Penambahan investasi ini juga meningkatkan modal perusahaan. Faktor ketiga adalah private, yaitu pengambilan aset perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Perlu dipahami bahwa private bukan merupakan beban perusahaan, melainkan pengurangan terhadap modal pemilik. Oleh karena itu,
Privat tidak dicatat dalam laporan laba rugi, tetapi dicatat dalam perubahan modal. Sebagai contoh, misalkan modal awal perusahaan sebesar 100 juta selama satu periode perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 30 juta. Namun, di sisi lain pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Maka, perhitungan modal akhir adalah modal awal sebesar 100 juta ditambahkan laba bersih 30 juta menjadi 130 juta. Kemudian dikurangi preval 5 juta sehingga modal akhir menjadi 125 juta. Modal akhir inilah yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Dengan demikian, laporan perubahan modal berfungsi sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Tanpa laporan ini, kita tidak dapat mengetahui jumlah modal yang sebenarnya pada akhir periode. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Setelah laporan perubahan modal selesai dibuat, maka laporan keuangan terakhir yang disusun adalah laporan posisi keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah neraca. Berbeda dengan laporan laba rugi yang menggambarkan aktivitas perusahaan selama satu periode, laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi perusahaan pada satu tanggal tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Laporan ini memberikan gambaran mengenai apa saja yang dimiliki perusahaan, apa saja kewajiban perusahaan kepada pihak lain, dan berapa besar hak pemilik terhadap perusahaan. Komponen pertama adalah aset. Aset merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Contohnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, dan aset lainnya. Komponen kedua adalah liabilitas atau kewajiban. Liabilitas merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah utang usaha, utang gaji, utang bank, utang pajak. Kemudian komponen ketiga adalah ekuitas atau modal. Ekuitas menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Hubungan ketiga komponen tersebut dinyatakan dalam persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini harus selalu seimbang. Jika tidak seimbang, berarti terdapat kesalahan dalam proses pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Sebagai contoh sederhana, apabila perusahaan memiliki aset sebesar 250 juta dan memiliki hutang sebesar 80 juta, maka modal pemilik adalah 170 juta. Laporan posisi keuangan sangat penting karena digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan ini, pemilik dapat mengetahui jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Kreditor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, sedangkan investor dapat menilai tingkat kesehatan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan menjadi salah satu laporan yang paling banyak digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Setelah seluruh laporan keuangan selesai disusun, apakah proses akuntansi langsung selesai? Jawabannya adalah belum. Masih terdapat tahapan berikutnya. Adalah disebut jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal sehingga saldonya menjadi 0 sebelum memasuki periode berikutnya.
Mengapa akun tersebut ditutup? Karena akun pendapatan dan beban hanya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi saja. Misalnya, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 100 juta pada tahun 2025. Ketika memasuki tahun 2026, perusahaan tidak boleh memulai pencatatan pendapatan dengan saldo 100 juta. Pendapatan harus kembali dinilai dari nol agar hasil usaha tahun 2026 dapat dihitung secara terpisah. Hal yang sama juga berlaku pada akun beban. Apabila akun pendapatan dan beban tidak ditutup, maka laba rugi periode berikutnya akan menjadi tidak akurat karena masih tercampur dalam transaksi periode sebelumnya. Selain pendapatan dan beban, akun yang juga ditutup adalah akun ikhtisar laba rugi dan akun prive. Sebaliknya, akun permanen seperti kas, piutang, peralatan, utang, dan modal tidak ditutup karena saldo akun tersebut masih digunakan pada periode berikutnya. Jadi, tujuan utama jurnal penutup adalah mempersiapkan perusahaan untuk memulai periode akuntansi yang baru dengan akun nominal yang kembali bersaldo nol. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan jurnal penutup dilakukan. Proses penutupan dilakukan melalui 4 langkah utama. Langkah pertama adalah menutup akun pendapatan. Karena akun pendapatan memiliki saldo normal di sisi kredit, maka untuk menutupnya akun pendapatan didebit dan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Langkah kedua adalah menutup akun beban. Berbeda dengan pendapatan, akun beban memiliki saldo normal di sisi debit. Oleh karena itu, untuk menutupnya, akun beban dikredit dan akun ikhtisar laba rugi didebit. Setelah seluruh pendapatan dan beban dipindahkan, akun ikhtisar laba rugi akan menunjukkan hasil akhir berupa laba atau rugi. Langkah ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka saldo laba akan menambah modal pemilik. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Langkah terakhir adalah menutup akun prive. Karena prive merupakan pengambilan aset perusahaan oleh pemilik, maka akun ini akan mengurangi modal. Oleh sebab itu, saldo prive dipindahkan ke akun modal. 4 langkah ini harus dilakukan secara berurutan agar seluruh akun sementara benar-benar memiliki saldo nol sebelum periode berikutnya dimulai. Banyak mahasiswa sering menghafal jurnal penutup tanpa memahami tujuannya. Padahal jika memahami alurnya, jurnal penutup akan jauh lebih mudah dipahami karena seluruh prosesnya hanya bertujuan memindahkan saldo akun sementara ke akun modal. Selanjutnya, setelah jurnal penutup selesai dibuat dan diposting ke buku besar, maka tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan, atau sering juga disebut post-closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akun permanen masih memiliki saldo yang benar setelah proses penutupan dilakukan. Pada tahap ini terdapat perbedaan yang cukup jelas dibandingkan neraca saldo sebelumnya. Jika pada neraca saldo sebelum penutupan masih terdapat akun pendapatan dan beban, maka pada neraca saldo setelah penutupan akun-akun tersebut sudah tidak muncul lagi karena saldonya telah dipindahkan melalui jurnal penutup. Oleh karena itu, akun yang masih terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan hanyalah akun permanen.
yaitu aset liabilitas dan ekuitas. Sebagai contoh, akun kas piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank, dan modal masih tetap muncul karena akun tersebut akan digunakan kembali pada periode berikutnya. Sedangkan akun pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik, maupun beban penyusutan sudah tidak memiliki saldo lagi. Melalui neraca saldo setelah penutupan, perusahaan dapat memastikan bahwa proses penutupan telah dilakukan dengan benar. Apabila masih ditemukan akun pendapatan atau beban pada neraca saldo setelah penutupan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam proses jurnal penutup dan perlu dilakukan pemeriksaan kembali. Dengan demikian, neraca saldo setelah penutupan menjadi tahap terakhir sebelum perusahaan memasuki periode akuntansi berikutnya dan melakukan jurnal pembalik apabila diperlukan. Setelah kita menyelesaikan seluruh proses penutupan akun dan menyusun neraca saldo setelah penutupan, masih ada satu tahapan lagi yang sering menimbulkan pertanyaan, yaitu jurnal pembalik atau reversing entry. Banyak mahasiswa mengira bahwa jurnal pembalik wajib dibuat oleh setiap perusahaan, padahal anggapan tersebut kurang tepat. Jurnal pembalik bersifat opsional, artinya perusahaan dapat membuatnya apabila memang diperlukan untuk mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Jadi, tidak semua perusahaan menggunakan jurnal pembalik, tetapi perusahaan yang ingin menyederhanakan proses pencatatan biasanya akan membuat jurnal ini. Mengapa disebut jurnal pembalik? Karena jurnal ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat pada akhir periode sebelumnya. Dengan kata lain, akun yang sebelumnya didebit akan dikredit, sedangkan akun yang sebelumnya dikredit akan didebit dengan jumlah yang sama. Lalu, mengapa jurnal pembalik diperlukan? Bayangkan sebuah perusahaan memiliki beban gaji yang sudah menjadi kewajiban pada akhir Desember, tetapi gajinya baru dibayarkan pada awal Januari. Pada akhir Desember, perusahaan telah membuat jurnal penyesuaian agar beban tersebut diakui pada periode yang benar. Namun, ketika memasuki Januari, jika jurnal pembalik tidak dibuat, maka bagian keuangan harus berhati-hati agar tidak mencatat beban tersebut dua kali. Disinilah jurnal pembalik memberikan manfaat, yaitu menyederhanakan proses pencatatan pada periode berikutnya dan mengurangi risiko kesalahan. Jadi, fungsi utama jurnal pembalik bukan untuk mengubah laba atau mengoreksi kesalahan, melainkan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian pada awal periode berikutnya. Dengan adanya jurnal pembalik, perusahaan dapat memulai periode akuntansi yang baru dengan proses pencatatan yang lebih sederhana dan efisien. Akun yang dapat dibuat jurnal pembalik. Setelah memahami pengertian dan tujuan jurnal pembalik, pertanyaan berikutnya adalah apakah semua jurnal penyesuaian harus dibuat jurnal pembalik? Jawabannya adalah tidak. Hanya akun-akun tertentu yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu akun yang apabila dibalik akan mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Contohnya adalah beban gaji, beban listrik, atau beban bunga yang sudah menjadi kewajiban perusahaan pada akhir periode, tetapi belum dibayar. Ketika pembayaran dilakukan pada periode berikutnya, jurnal pembalik akan membuat pencatatan menjadi lebih sederhana.
Dengan yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues. Misalnya, perusahaan telah menyelesaikan jasa kepada pelanggan pada akhir Desember, tetapi pembayaran baru diterima pada bulan Januari. Agar penerimaan kas tidak menyebabkan pendapatan diakui dua kali, maka jurnal pembalik dapat digunakan. Dalam praktik tertentu, jurnal pembalik juga dapat diterapkan pada beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Tetapi hanya jika pada saat pencatatan awal digunakan metode tertentu, misalnya pendekatan beban atau pendekatan pendapatan. Oleh karena itu, tidak semua transaksi jenis ini otomatis memerlukan jurnal pembalik. Yang perlu diingat adalah tujuan jurnal pembalik bukan untuk mengubah nilai laporan keuangan, melainkan untuk mempermudah pencatatan transaksi pada periode berikutnya. Jika tanpa jurnal pembalik pencatatan sudah dapat dilakukan dengan benar dan mudah, maka perusahaan tidak wajib membuatnya. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana mengenai jurnal pembalik. Misalnya pada 31 Desember, perusahaan memiliki kewajiban membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Karena gaji tersebut sudah menjadi beban perusahaan pada bulan Desember, tetapi belum dibayar, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji sebesar 5 juta dan kredit utang gaji sebesar 5 juta. Dengan jurnal tersebut, laporan laba rugi akan mencerminkan beban gaji yang sebenarnya, sedangkan laporan posisi keuangan akan menunjukkan adanya kewajiban berupa utang gaji. Ketika memasuki periode berikutnya, misalnya pada tanggal 1 Januari perusahaan membuat jurnal pembalik. Caranya adalah membalik jurnal penyesuaian tadi, sehingga menjadi debit utang gaji sebesar 5 juta dan dikredit beban gaji sebesar 5 juta. Selanjutnya, ketika perusahaan benar-benar membayar gaji kepada karyawan, pencatatannya cukup dilakukan seperti transaksi pembayaran biasa tanpa perlu memperhitungkan kembali jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Melalui contoh yang saya sebutkan tadi, kita dapat melihat bahwa jurnal pembalik tidak mengubah jumlah beban yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya. Jurnal ini hanya mempermudah proses pencatatan pada periode berikutnya, sehingga lebih praktis dan mengurangi risiko pencatatan ganda. Selanjutnya, neraca saldo setelah pembalik. Setelah jurnal pembalik dibuat dan diposting ke buku besar, maka perusahaan dapat menyusun neraca saldo setelah pembalik. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam satu siklus akuntansi perusahaan. Neraca saldo setelah pembalik bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh saldo akun telah siap digunakan sebagai saldo awal pada periode akuntansi berikutnya. Dengan kata lain, neraca saldo setelah pembalik menjadi titik awal bagi perusahaan untuk memulai kembali proses pencatatan transaksi pada periode yang baru. Mengapa tahap ini penting? Karena apabila masih terdapat kesalahan pada saldo akun setelah jurnal pembalik dibuat, maka kesalahan tersebut akan terbawa ke periode berikutnya. Akibatnya, laporan keuangan pada periode selanjutnya juga dapat menjadi tidak akurat. Pada tahap ini, perusahaan kembali memeriksa keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Selain itu, perusahaan juga memastikan bahwa akun-akun yang sebelumnya dibalik telah menunjukkan saldo yang benar. Setelah seluruh pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan kesalahan,
maka perusahaan dapat memulai pencatatan transaksi baru. Dengan demikian, neraca saldo setelah pembalik menjadi penutup satu siklus akuntansi sekaligus menjadi awal dari siklus akuntansi berikutnya. Kesimpulan siklus. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita bahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Siklus ini dimulai dari analisis transaksi, yaitu mengidentifikasi transaksi dan menentukan akun yang terpengaruh. Selanjutnya, transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar agar setiap akun dapat dikelompokkan sesuai jenisnya. Setelah itu disusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Karena masih ada akun yang perlu diperbaharui, maka dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya adalah penyusunan kertas kerja yang menjadi alat bantu sebelum menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Setelah laporan keuangan selesai, perusahaan membuat jurnal penutup agar akun nominal kembali bersaldo nol. Kemudian disusun neraca saldo setelah penutupan. Jika diperlukan, perusahaan membuat jurnal pembalik untuk mempermudah pencatatan pada periode berikutnya. Dan akhirnya menyusun neraca saldo setelah pembalik. Sebagai penutup satu siklus akuntansi, dari seluruh tahapan tersebut dapat kita pahami bahwa setiap proses saling berkaitan. Kesalahan pada satu tahap akan memengaruhi tahap berikutnya. Oleh karena itu, seorang akuntan harus bekerja secara teliti, sistematis, dan konsisten agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa memahami siklus akuntansi bukan hanya penting untuk menyusun laporan keuangan, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami berbagai bidang akuntansi lainnya seperti akuntansi dagang, akuntansi biaya, hingga analisis laporan keuangan. Dengan memahami alur siklus secara menyeluruh, kita akan lebih mudah memahami mengapa setiap transaksi harus dicatat dengan benar sejak awal. Sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting sebagai penegasan dari seluruh materi yang telah kita pelajari bersama. Dari seluruh pembahasan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, kita dapat melihat bahwa setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Proses dimulai dari analisis transaksi. Tahapan ini menjadi dasar karena setiap transaksi harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui akun apa yang terpengaruh dan bagaimana pencatatannya. Apabila terjadi kesalahan pada tahap analisis transaksi, maka kesalahan tersebut akan berlanjut ke jurnal umum, buku besar, neraca saldo, bahkan sampai laporan keuangan. Selanjutnya, transaksi dicatat ke dalam jurnal umum sebagai pencatatan pertama berdasarkan urutan waktu. Setelah itu, seluruh transaksi diposting ke buku besar agar setiap akun dapat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dari buku besar, kemudian disusun neraca saldo untuk melihat apakah saldo debit dan kredit telah seimbang. Namun, proses belum berhenti sampai di sana. Pada akhir periode, perusahaan harus melakukan jurnal penyesuaian agar setiap akun menunjukkan nilai yang sebenarnya sesuai dengan kondisi perusahaan.
Setelah penyesuaian dilakukan, perusahaan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah penyusunan kertas kerja atau worksheet. Walaupun worksheet bukan laporan keuangan resmi, keberadaannya sangat membantu dalam mempermudah penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Dengan adanya worksheet, kemungkinan kesalahan dalam penyusunan laporan dapat diminimalkan. Setelah laporan keuangan selesai dibuat, perusahaan masih harus melakukan jurnal penutup agar akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban kembali memiliki saldo nol sebelum memasuki periode akuntansi berikutnya. Apabila diperlukan, perusahaan juga dapat membuat jurnal pembalik untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode selanjutnya. Melalui seluruh tahapan tersebut, kita dapat memahami bahwa siklus akuntansi bukan hanya sekedar urutan pekerjaan administrasi, tetapi merupakan suatu sistem yang dirancang agar informasi keuangan yang dihasilkan benar-benar akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, seorang akuntan tidak hanya dituntut mampu membuat jurnal atau laporan keuangan, tetapi juga harus memahami hubungan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Ketelitian, konsistensi, dan pemahaman konsep merupakan kunci utama agar laporan keuangan dapat menjadi dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan proses yang dimulai dari transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan. Kemudian, ditutup dengan dipersiapkan kembali untuk memasuki periode berikutnya. Inilah yang menyebabkan proses tersebut disebut sebagai siklus akuntansi, karena akan terus berulang pada setiap periode akuntansi selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. Baiklah, sebelum presentasi ini saya akhiri, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang paling sering muncul ketika mempelajari materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama, mengapa jurnal penyesuaian harus dibuat padahal perusahaan sudah memiliki neraca saldo? Jawabannya adalah karena neraca saldo hanya menunjukkan saldo akun setelah proses posting dari buku besar. Masih ada beberapa akun yang nilainya belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Misalnya, perlengkapan yang sudah digunakan atau beban yang masih harus dibayar. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian dibuat agar laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lebih akurat. Selanjutnya, apakah perbedaan jurnal umum dengan buku besar? Jawabannya adalah jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan buku besar digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun. Jadi jurnal umum berfungsi sebagai pencatatan awal, sedangkan buku besar berfungsi untuk mengetahui saldo masing-masing akun. Selanjutnya, mengapa laporan laba rugi dibuat terlebih dahulu sebelum laporan perubahan modal? Jawabannya adalah karena hasil akhir laporan laba rugi merupakan laba bersih atau rugi bersih akan digunakan dalam laporan perubahan modal. Tanpa mengetahui laba atau rugi terlebih dahulu, modal akhir perusahaan tidak dapat dihitung dengan benar. Selanjutnya, apakah semua perusahaan itu wajib membuat jurnal pembalik? Tidak. Jurnal pembalik bersifat opsional. Jurnal ini dibuat apabila perusahaan ingin mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya, terutama untuk transaksi yang sebelumnya memerlukan jurnal penyesuaian. Demikian beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Mudah-mudahan sesi tanya jawab
Sedikit sesi tanya jawab ini dapat memperkuat pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari bersama. Saya ingin memberikan beberapa tips sederhana yang dapat membantu kita mengingat urutan siklus akuntansi tanpa harus menghafalnya satu persatu. Kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa adalah mencoba menghafal nama setiap tahapan secara terpisah. Padahal, cara yang lebih mudah adalah memahami bahwa siklus akuntansi merupakan sebuah proses yang saling berhubungan. Setiap tahap memiliki tujuan tertentu dan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Oleh karena itu, jika kita memahami alurnya, maka urutannya akan lebih mudah diingat. Tips pertama adalah membagi siklus akuntansi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok pertama adalah tahap pencatatan. Pada tahap ini dimulai dari menganalisis transaksi, kemudian transaksi dicatat ke dalam jurnal umum dan setelah itu diposting ke buku besar. Ketiga tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelompokkan seluruh transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Kelompok kedua adalah tahap pemeriksaan. Setelah seluruh transaksi diposting ke buku besar, perusahaan menyusun neraca saldo. Kemudian dilakukan jurnal penyesuaian agar saldo setiap akun menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Setelah penyesuaian selesai, disusun kembali neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan ini bertujuan memastikan data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sudah benar dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Kelompok ketiga adalah tahap penyusunan laporan keuangan. Pada tahap ini, perusahaan menyusun kertas kerja sebagai alat bantu, kemudian membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ketiga laporan tersebut saling berkaitan. Laporan laba rugi menghasilkan laba atau rugi bersih. Hasil tersebut digunakan dalam laporan perubahan modal. Kemudian, modal akhir digunakan dalam laporan posisi keuangan. Kelompok terakhir adalah tahap penutupan. Setelah laporan keuangan selesai disusun, perusahaan membuat jurnal penutup agar akun nominal kembali memiliki saldo nol. Kemudian disusun neraca saldo setelah penutupan. Jika diperlukan, perusahaan juga membuat jurnal pembalik agar pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya menjadi lebih mudah. Setelah itu, perusahaan siap memasuki siklus akuntansi yang baru. Tips kedua adalah memahami hubungan antar setiap tahap, bukan hanya menghafal urutannya. Misalnya jurnal umum tidak mungkin dibuat tanpa adanya transaksi. Buku besar tidak mungkin disusun tanpa jurnal umum. Neraca saldo tidak mungkin dibuat tanpa buku besar. Kemudian laporan keuangan tidak mungkin disusun sebelum jurnal penyesuaian dilakukan. Dengan memahami hubungan sebab akibat tersebut, kita akan menjadi lebih mudah mengingat urutan siklus akuntansi. Tips ketiga adalah mengingat tujuan utama dari setiap kelompok tahapan. Tahap pencatatan bertujuan mencatat transaksi, tahap pemeriksaan bertujuan memastikan saldo sudah benar, tahap pelaporan bertujuan menghasilkan informasi keuangan. Sedangkan tahap penutupan bertujuan mengakhiri periode akuntansi dan mempersiapkan periode berikutnya. Dengan memahami fungsi setiap kelompok, kita tidak perlu menghafal setiap nama tahap secara terpisah. Tips terakhir adalah sering berlatih dengan melihat satu transaksi sederhana. Kemudian mencoba menjelaskan sendiri tahapan apa saja yang akan dilalui transaksi tersebut. Misalnya ketika perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai. Cobalah bertanya kepada diri sendiri, transaksi ini pertama kali dicatat di mana? Setelah itu dipindahkan ke mana? Kapan akan muncul di laporan keuangan? Dan kapan akun pendapatan ditutup? Dengan latihan seperti ini, kita akan memahami bahwa seluruh tahapan saling berhubungan dan membentuk satu siklus yang utuh. Kemudian, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tujuan mempelajari siklus akuntansi bukanlah untuk menghafal nama setiap tahapan, melainkan memahami mengapa setiap tahapan tersebut diperlukan. Jika kita memahami logikanya, maka kita akan lebih mudah menyusun laporan keuangan secara benar.
lebih mudah menemukan kesalahan pencatatan, serta lebih siap mempelajari materi akuntansi pada tingkat yang lebih lanjut. Demikian materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Sampai bertemu pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.